pertama-tama sekali kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih dilimpahkan kesehatan, apalagi di masa-masa pandemi COVID yang kita nggak tahu kapan berakhirnya, tapi kita berdoa semoga di tahun 2021 ada perubahan yang sangat-sangat besar, sehingga kita bisa beraktivitas normal kembali. Baik teman-teman, kita akan mulai presentasi mengenai bisnis Vingo. 18 tahun yang lalu ada seorang yang kalau kita lihat dari secara fisik mungkin lebih ganteng saya lah sedikit, tapi dia banyak ya. Nah, ketika dia membangun sebuah bisnis yang menggunakan internet, jadi orang bilang online ya. Nah, banyak yang tidak percaya bahwa bisnis itu akan berjalan. Bisnis itu bersifat perdagangan. Nah, orang pesimis kalau tidak dipertemukan antara pembeli dan penjual. Kemudian si pembeli tidak tahu barang apa yang akan dia beli. Karena dia tidak bisa melihat secara fisik. Dia hanya bisa melihat dari gambar. Nah, kemudian membayarnya pun dia tidak bisa membayar cash. Tetapi dia harus membayar secara online. Nah, banyak orang pesimis. Bagaimana mungkin sebuah bisnis seperti itu bisa berjalan nantinya? Namun 18 tahun kemudian, bisnis itu menjadi bisnis yang terbesar, salah satu yang terbesar di dunia, Alibaba. Jack Ma sebagai salah seorang pendirinya ya, karena ada beberapa orang yang diajak pada saat membangun bisnis tersebut. Nah, banyak orang yang beliau ajak, tapi banyak yang pesimis. Namun apa yang terjadi 18 tahun kemudian, Jack Ma menjadi salah satu orang yang terkaya di dunia versi majalah Forbes. Nah, teman-teman, 18 tahun bukan waktu yang singkat, itu adalah waktu yang sangat-sangat panjang. Jack Ma bilang kalau kita tidak mengikuti perkembangan daripada zaman dan teknologi, maka kita akan tertinggal. Dan benarlah, sekarang ini bisnis sudah mulai masuk ke era digital. Semua bisnis sudah di-online-kan, hampir rata. Nah, bisnis yang akan bertahan sangat lama adalah bisnis jangka panjang, itu adalah bisnis online. Nah, teman-teman sekalian, apapun latar belakang kita saat ini, kita akan bercerita tentang yang namanya bisnis online yang disebut dengan Vingo. Apa itu Vingo? Nah, Vingo adalah platform e-commerce berbasis media sosial yang menawarkan puluhan ribu macam produk berkualitas tinggi dengan harga diskon. Nah, berbasis media sosial, Vingo itu dipasarkan berdasarkan atau melalui medsos ya, seperti FB, seperti WA, seperti WeChat, atau Line, ataupun Instagram. Nah, itu adalah media untuk memasarkan Vingo. Kemudian, Vingo menawarkan peluang usaha di mana setiap orang bisa menjadi pengusaha hanya dengan klik dan share. Nah, ini adalah salah satu kelebihan daripada Vingo, di mana nanti klik dan share inilah akan menjadi cara kita untuk bermitra dengan Vingo, yaitu melalui sistem afiliasi. Nah, Vingo itu didirikan oleh 3 orang yang luar biasa, salah satunya adalah Jack Ye. Jack Ye itu sudah 13 tahun sebagai manajemen Alibaba. Jadi beliau ini senior director Alibaba Motion Picture dan executive director di Tmall. Jadi Tmall itu salah satu bagian dari Alibaba Group. Jadi Alibaba Group itu ada sekitar 11 atau 12 perusahaan di dalamnya ya. Salah satunya Tmall. Ya, jadi Tmall ini tempat belanja barang-barang yang branded. Kemudian ada Messi Wangnan dan satu lagi Yundong Liu. Ya, itu nama-nama Mandarinnya ya. Nah, teman-teman bisa melihat Vingo itu secara internasional itu di Pittsburgh. Jadi Pittsburgh itu seperti sebuah tempat orang-orang untuk melihat profil daripada sebuah perusahaan. Nah, kebanyakan orang-orang men-share ya informasi perusahaannya di Pittsburgh ini adalah untuk menjelang menuju kepada IPO. Jadi initial public offering ya, penawaran saham perdana di bursa. Nah, sehingga nanti orang bisa melihat kapasitas daripada perusahaan tersebut untuk bisa IPO. Nah, salah satunya Vingo, karena Vingo juga nanti akan menyusul untuk segera menawarkan
saham perdananya di Nasdaq nantinya ya, sekitar 2024 atau 23 atau 24. Nah, di Pittsburgh itu semua perusahaan-perusahaan besar ada data informasi daripada perusahaannya, termasuk juga Alibaba ada di sana kalau kita buka ya, termasuk juga nanti ada Amazon, bahkan yang di Indonesia ada kayak seperti Lazada ada di sana. Kita bisa melihat grade-grade dari perusahaan-perusahaan di Pittsburgh ini. Nah, salah satunya adalah Vingo tadi, dia itu memiliki sekarang itu kekuatan keuangan sekitar 7 miliar US dollar. Tapi ini masih sangat kecil dibandingkan yang lain. Jadi bisa dikatakan bahwa Vingo ini masih baby sekali, ya. Tetapi sepak terjangnya itu sudah sangat dahsyat. Nah, ada 3 investor di sana, ya. 3 investor itu sebentar ya, saya lihat dulu nih. Ya, yang pertama adalah Kiming Venture Partners, kemudian Chuxin Capital dan Zen Fund. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini investor-investor yang juga memberikan atau menyuntikkan dananya ke perusahaan-perusahaan e-commerce yang lain. Jadi bukan hanya Vingo saja. Nah, ada beberapa e-commerce yang mereka suntikkan dananya ke dalam. Jadi mereka itu memiliki kekuatan keuangan yang besar ya, sehingga mereka bisa menjadi pendana dari sebuah perusahaan sama seperti Vingo ini. Nah, jadi di Pittsburgh itu sudah dijelaskan 3 orang yang menjadi eksekutif director daripada Vingo. Nah, itu secara internasionalnya. Secara nasionalnya, Vingo itu sudah didaftarkan merek daripada Vingo itu di Indonesia. Jadi, kalau kita buka di internet, kita cari websitenya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, DJKI, maka di sana akan kita lihat bahwa Vingo itu sudah didaftarkan ya di Indonesia. Ya, silakan Pak. Nah, ya ini kalau kita baca di sini itu didaftarkan dan diumumkan. Kenapa diumumkan itu begitu lama? Jadi dari Desember sampai Februari itu sekitar 3 bulan. Karena ini harus diumumkan supaya jangan ada nanti merek yang sama. Jadi diumumkan dulu ke publik. Adakah perusahaan yang bermerek Vingo? Nah, jadi sampai saat ini ternyata tidak ada yang bermerek Vingo. Jadi didaftarkan. Nah, jadi ini masih dalam proses. Tetapi di 23 Februari 2020 masuk ke Maret, disitulah yang corona menjadi merebak, sehingga proses ini untuk sementara belum bisa dilanjutkan. Nah, di dalam pendaftaran tersebut, Vingo ada di urutan ke-54. Jadi di urutan ke-54 ada nama Vingo di sana. Jadi banyak perusahaan-perusahaan baru mendaftarkan merek dagangnya di sana, salah satunya Vingo, dan Vingo ada di urutan ke-54. Lanjut, Pak. Ya, Vingo itu sama seperti perusahaan-perusahaan e-commerce yang lain ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi sama seperti kayak Lazada, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, JD.ID, dan lain-lain. Sama. Jadi di sana, di perusahaan-perusahaan e-commerce, ya, itu banyak sekali barang-barang atau produk-produk yang dijual di sana. Nah, kalau di Vingo itu sama seperti yang e-commerce yang lainnya menyediakan puluhan ribu produk dari berbagai kategori. Nah, mulai dari yang paling primer kita pergunakan sampai yang tertier. Nah, yang primer itu mungkin kebutuhan-kebutuhan sehari-hari ada di sana. Sampai kebutuhan-kebutuhan yang bersifat untuk gaya ya, gaya hidup, fashion yang bagus-bagus juga branded ada di sana. Kemudian keunggulan belanja di Vingo yang kedua adalah jaminan original. Jadi yang bisa menjual produknya di Vingo itu hanya pemilik merek, hanya pabrik, atau kalau UMKM mereka yang langsung memiliki barang tersebut. Jadi tidak ada reseller. Nah, saya tidak bisa menjualkan barang orang lain di Vingo, tetapi kalau di e-commerce yang lain banyak reseller ya. Jadi itu salah satu keunggulan di Vingo tadi. Nah, kemudian yang ketiga keunggulannya adalah produk yang berkualitas ya. Kenapa berkualitas? Karena barang-barang yang dijualkan melalui Vingo ini itu harus melalui quality control yang sudah ditetapkan oleh Vingo. Jadi Vingo itu punya daftar atau punya kualitas yang harus dipenuhi oleh pemasok barang supaya mereka itu bisa dijualkan barangnya. Jadi tidak sembarangan barang-barang bisa dijual di Vingo.
Jadi ini untuk menjaga standar dan jaminan mutunya. Kemudian yang keempat, keunggulan belanja di Vingo itulah harganya bersaing. Kenapa dikatakan bersaing? Nah, kalau sebuah barang masuk ke Vingo langsung dari pemasok, langsung dari pabrik, langsung daripada pemilik barang, tentunya harganya adalah harga dari pemilik barang tersebut. Jadi belum ada di markup, belum ada dinaikkan. Sehingga Vingo bebas untuk menentukan harga berapa dia bisa jual. Makanya kita kan harga bersaing. Ya, kalau dikatakan misalnya harga lebih murah, bisa saja gitu, tetapi kurang etis kalau kita katakan bahwa Vingo yang termurah. Nah, tetapi bisa saja Vingo yang termurah ya. Nah, jadi lebih enak dikatakan harganya bersaing, mampu bersaing dengan yang lainnya. Nah, teman-teman, yang kelima adalah garansi resmi dari pabrik atau pemilik merek. Jadi ada garansi yang resmi dari pabrik atau pemilik merek tersebut. Misalnya barang tersebut tidak sampai di tempat pembeli atau barang tersebut rusak contohnya, maka Vingo bisa mengganti dengan barang yang sama atau mengembalikan uangnya. Dan itu sudah sering terjadi di Malaysia. Silakan Pak. Nah, banyak jenis-jenis barang-barang yang sudah dijualkan di Vingo ya. Jadi produk-produk yang dijual di Vingo itu banyak sekali. Kalau kita buka di aplikasi Vingo, itu nanti Bapak Ibu bisa dilihat di kolom indeks paling bawah sebelah kiri. Nah, di antaranya itu ya seperti gambar-gambar berikut ya, Bapak Ibu ya, ada sikat gigi saya lihat itu ada pakaian, ada kaos ya, itu kebutuhan-kebutuhan. Nah, kemudian ada alat-alat untuk kecantikan ya. Itu, kemudian yang lain. Ya. Nah, ini produk ini ada di Malaysia saat ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, produk ini ada di Malaysia karena kita tahu kan Vingo itu belum launching di Indonesia. Jadi produk-produk Indonesia banyak dijual di Malaysia seperti Nabati yang sering kita nikmatin sehari-hari ya. Kita bisa lihat di Indomaret ya, Nabati. Nah, di sana itu dijual Bapak Ibu sekalian di Malaysia. Nah, ini juga ya untuk keperluan-keperluan baby ya. Nah, jadi keperluan-keperluan baby juga banyak yang dijual di Vingo. Jadi masuk ke kebutuhan-kebutuhan primer dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian ada juga elektronik, digital, ya, handphone. Nah, itu harganya di sana itu pernah ya, kalau di counternya di Indonesia dengan merek yang sama itu 5 juta, di sana hanya sekitar 3,5 juta, nggak sampai. Jadi begitu besar perbedaan harga. Makanya saya katakan tadi, Vingo itu bisa membuat harga bersaing, bahkan ya lebih murah dari yang dipasarkan. Itulah kelebihan salah satu keunggulan daripada Vingo. Silakan Pak. Nah, sekarang kita masuk kepada bisnisnya Vingo. Jadi kalau tadi sudah kita berbicara mengenai apa itu Vingo, ya sekarang kita masuk kepada bisnis Vingo. Kenapa kita berada di Vingo ini? Kalau Vingo ini tidak menguntungkan, mungkin kita tidak akan berada di Vingo. Nah, ada 4 status pengguna Vingo. Yang pertama adalah sebagai shopper. Shopper ini adalah pendownload gratis. Jadi yang namanya e-commerce semua diunduh atau di-download aplikasinya dari Play Store ya. Jadi sama seperti dengan Vingo juga, maka shopper adalah grade pertama ya di bisnis Vingo ya. Dia bisa mendaftar secara gratis. Setelah dia mendaftar secara gratis, maka dia akan dapatkan voucher sebesar Rp5 ya. Kalau dirupiahkan itu sekitar 17.000 ya untuk harga serupiah sekarang ya, harga per Rp1 sekarang. Nah, bisa berbelanja tetapi tidak dapat cashback. Jadi shopper itu belum mendapatkan cashback. Dia masih dapat mampu belanja saja, tapi belum bisa mendapatkan komisi. Kemudian untuk benar-benar menjadi pebisnis di Vingo, kita harus masuk menjadi private shopper. Nah, private shopper ini syaratnya adalah membeli lisensi Vingo. Nah, jadi membeli lisensi Vingo itu cukup 1 kali saja, jadi nggak usah berkali-kali. Jadi tidak ada keharusan belanja bulanan, nggak ada iuran tahunan, ya. Itulah sebagai pemula pebisnis di Vingo, sebagai private shopper. Nah, dia membeli lisensi, maka kalau dia mau mendapatkan gift pack-nya atau hadiahnya ada ya. Nah, kalau bersedia maka tinggal menambah ongkirnya saja.
Tapi kalaupun tidak mau hanya membeli lisensinya, ya tidak apa-apa, gitu ya. Kemudian dari preferred shopper kita naik menjadi affiliate marketer, AM. Nah, AM itu syaratnya adalah memiliki 30 orang preferred shopper. Jadi 10 yang langsung kita ajak melalui link kita, ya, dan 20 lagi itulah di bawah kita. Jadi di bawah daripada yang 10, maaf ya. Jadi 10 itu langsung dari kita, jadi 19 itu indirect. Indirect itu berarti di bawah dari yang 10 gitu. Dan dihitung kita sendiri menjadi 20. Kemudian setelah AM kita naik menjadi AT atau affiliate trainer. Affiliate trainer ini syaratnya itu adalah memiliki 500 orang. Nah, diantaranya ada 492 preferred shopper dan 8 affiliate marketer. Nah, jadi 492 PS ditambah 8 AM. Ya, AM itu 3 yang langsung di bawah kita dan 4 lagi di bawah daripada direct kita atau dikatakan 4 AM indirect. Dan kita sendiri itu dihitung. Itulah 4 status pengguna Vingo. Jadi dari shopper sampai yang tertinggi adalah affiliate trainer. Jadi ada 3 tingkatan bisnis saja di Vingo, yaitu PS, AM, dan AT. Silakan Pak. Ya, bagaimana penghasilan kita dapatkan di Vingo ini? Nah, skemanya kira-kira seperti ini Bapak Ibu sekalian. Sebagai shopper tadi kita bisa berbelanja, ya. Keuntungan shopper itu apa sih? Keuntungan shopper ya kita bisa mendapatkan barang-barang yang original, bergaransi, dan harga yang bersaing tadi. Dalam tanda kutip, ya lebih murah gitu ya. Nah, jadi itu keuntungan shopper. Tapi shopper itu belum bisa mendapatkan cashback, belum bisa mendapatkan komisi ya, belum bisa mendapatkan insentif. Ya, supaya kita bisa mendapatkan insentif, maka kita tadi jadi preferred shopper. Syaratnya adalah membeli lisensinya. Berapa harga lisensinya? Ada ya dari sekitar 99 ringgit Malaysia, kalau dirupiahkan sekarang ini sekitar 475 ya, lebih kurang ya, ribu. Nah, maka seorang preferred shopper itu mendapatkan, oh iya, Bapak Ibu sekalian, kita mendapatkan 2 keuntungan di Vingo sebagai pebisnis Vingo. Yang pertama sekali adalah namanya cashback dari belanja. Dan kemudian yang kedua adalah cashback dari referral atau insentif referral. Jadi yang kita cerita sekarang ada insentif belanja atau cashback dari belanja. Nah, seorang preferred shopper, begitu dia sudah menjadi PS dengan membeli lisensi tadi, maka dia berhak untuk mendapatkan cashback dari setiap kali dia belanja. Dari setiap kali dia belanja pribadi. Ya, sebesar berapa? Sebesar up to 10%. Jadi sampai 10% dari nilai belanjanya. Seandainya misalnya di belanjanya 500.000, maka dia akan mendapatkan cashback. Cashback itu uang tunai. Jadi nilai tunai yang diberikan kepada dia sebesar up to 10%. Jadi kalau misalnya 500.000 tadi, kalau misalnya 10% cashback-nya, maka berarti sekitar 50.000 dikembaliin. Jadi kalau dia mau bayar 450.000, boleh. Atau saya bayar 500.000, yang 50.000 cashback saya masukkan deh ke akun saya, boleh. Terserah. Ntar kapan-kapan saya ambil tunai, boleh. Ya, itu preferred shopper. Nah, kemudian kalau ya orang-orang yang di bawah preferred shopper tadi, yaitu shopper, jadi shopper di bawah preferred shopper, kan shopper bisa belanja. Nah, shoppernya belanja, maka si preferred shopper, ya, si PS tadi akan mendapat komisi atau cashback belanja sebesar up to 10% dari semua shoppernya. Gitu ya. Nah, itulah kelebihan daripada si preferred shopper. Kemudian setelah PS kita naik jadi affiliate marketer, maka insentif kita makin besar. Nah, sekarang sudah naik menjadi 14% itu. Jadi artinya kalau kita belanja pribadi, maka kita akan mendapatkan cashback atau pengembalian uang sebesar 14% dari belanja kita. Kalau 500.000 tadi, ya kalikan 14%. Gitu ya. Nah, itu yang akan kita dapatkan dari belanja pribadi. Nah, kemudian dari para rekan-rekan kita di bawah kita, yaitu PS, ya. Jadi saya AM, maka saya punya PS di bawah saya, maka ketika PS itu belanja, seluruh PS dan timnya, saya akan mendapatkan 4% dari semua total belanja mereka, bukan total cashback-nya ya, dari total belanja mereka. Itu yang akan kita dapatkan.
Nah, kemudian naik menjadi affiliate trainer. Ya, jadi cashback belanja dari affiliate trainer itu naik lagi 15,6%. Itu yang didapatkan seorang AT kalau dia belanja pribadi. Nah, kalau misalnya AM di bawahnya, saya AT, AM saya ada banyak misalnya belanja, maka dari tim AM tersebut saya dapatkan sekitar 1,6%. Ya, 1,6% dari total belanja mereka. Jadi ini sangat dahsyat sekali. Nah, itulah cashback kalau dari pembelanjaan. Namun karena sekarang ini belanja belum bisa ya, karena kan Vingo belum launching nih. Nah, kita masih menunggu Vingo-nya launching, maka yang kita dapatkan namanya insentif referral. Ya, referral itu yaitu mengajak orang lain, yuk kita berbisnis di Vingo yuk. Nah, mereka mau, maka kita akan mendapatkan yang namanya insentif referral atau cashback referral. Nah, seorang private shopper ketika shopper di bawahnya mau menjadi private shopper, maka si PS tadi, contoh saya sudah PS, kemudian ada shopper, setelah dia mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai Vingo, dia mau, saya mau jadi PS dong, gitu. Maka dia membeli lisensi. Andai kata dia membeli lisensi itu, karena kan di sini ada berjenjang ya. Nah, yang lisensinya, ini harga yang lama ini, lisensi 700.000 ya, yang 199 RM. Ya, sekarang kalau dirupiahkan sekitar 865 kalau tidak salah ya. Kalau dirupiahkan, maka saya sebagai PS akan mendapatkan 175.000 dari ya sebagai insentif referral ya dari shopper yang naik jadi PS. Nah, itulah keuntungan daripada private shopper dari sisi insentif referral ya, dari mengajak orang. Kemudian kalau saya seorang affiliate marketer, saya sekarang ini sudah jadi AM nih. Nah, kemudian ada shopper di bawah saya yang naik menjadi private shopper, maka saya akan mendapatkan 350.000. Tuh. Jadi, kalau misalnya shopper di bawah saya naik menjadi private shopper, mau jadi private shopper, maka saya sebagai AM dapat 350.000. Nah, kalau private shopper di bawah saya, ya, jadi saya sudah AM, di bawah saya ada PS. Nah, si PS tadi ya kemudian mendapatkan shopper yang naik jadi PS, maka si PS-nya dapat 175, saya dapat 175 gitu ya. Kita lihat di kolom yang sebelah kanan, paling kanan ya, itu ada 175. Jadi saya sebagai AM merekrut, bukan merekrut lah kita katakannya ya, mengajak shopper jadi PS, saya dapat 350.000. Nah, PS di bawah saya mengajak shopper jadi private shopper, saya dapat 175.000. Kemudian setelah saya naik jadi affiliate trainer. Nah, jika ada shopper langsung di bawah saya, itu mau jadi private shopper, maka saya sebagai AT dapatnya 472.500. Waduh, hampir setengah juta ini. Ya, hampir setengah juta. Luar biasa ya. Nah, dan kalau ada di bawah saya AM, ya, yang mendapatkan atau mengajak shopper jadi private shopper, maka saya dapatnya 122.500. Nah, inilah sistem bagi hasil Vingo yang luar biasa yang di e-commerce yang lain tidak ada. Nah, ini kelebihan daripada Vingo. Silakan, Pak. Nah, teman-teman sekalian, seperti kita ketahui bahwa ada 150 juta pengguna e-commerce Indonesia saat ini ya. Jadi bermacam-macam lah ya. Kalau dikumpul-kumpul itu pembelanja di Lazada, pembelanja di Shopee, pembelanja di Bukalapak dan lain-lain itu sekitar 150 juta orang, lebih kurang ya datanya. Nah, misal saya ini sekarang sudah menjadi affiliate trainer, ya saya sudah menjadi AT, dan dari 150 juta ya pengguna e-commerce itu, andaikan ya 0,01% saja itu bagian dari saya itu yang masuk ke Vingo ya, yang di Vingo gitu, maka ada sekitar 15.000 PS. 15.000 PS. Ini komisi referral Bapak Ibu ya. Kan belanja belum ya, komisi referral kita ceritakan. Nah, anggaplah yang saya dapatkan itu adalah PS dari AM-nya, bukan PS langsung. Kalau PS langsung saya dapat tadi ceritanya 472.500 ya. 400 berapa tadi? 472 ya. Nah, itu. Tapi nggak usah kita ngitungnya itu. Kita hitung aja, saya dari AM jadi 122.500. Maka, itu kalau dijumlahkan itu 1,8
37.500. Jadi hampir 1,9 M. Ini Bapak Ibu sekalian, ya, 15.000 PS. Berapa lama sih kita bisa dapatkan 15.000 PS? Nanti kita lihat Bapak Ibu sekalian. Jadi penghasilan 2M sekali dapat ini Bapak Ibu sekalian. Ini kira-kira berapa lama ya nanti bisa kita dapatkan? Ayo nanti kita lihat ya. Kemudian shopper. Nah, pembelanja ini ceritanya. Nah, pembelanja artinya ini Vingo udah launching di Indonesia ya ceritanya. Launching di Indonesia dari 150 juta pengguna e-commerce tadi, andai kata 0,1% itu bagian dari kita, 150.000 shopper. Mungkin nggak ini? Wow, sangat-sangat mungkin. Berapa lama ini 150.000 shopper bisa kita dapatkan? Cepat, nggak lama, nggak sampai setahun. Nggak sampai setahun. Jadi, mendapatkan 150.000 shopper itu nggak sampai setahun, Bapak Ibu sekalian. Nanti datanya ada. Ya. Nah, anggaplah ya, setiap bulannya itu 10% dari 150.000 shopper itu berbelanja. Nah, jadi nggak 150.000-nya semua belanja, enggak. Ganti-gantian nih, bulan ini ada 10% saya dari 150.000. Mungkin yang lain nggak belanja ya. Nah, 15.000 pembelanja. Andai kata belanjanya itu 500.000 setiap bulan. Ya, bisa saja mungkin hari ini 100.000, minggu depan 50.000, minggu ketiga 400.000. Nah, minggu kelima 50.000 lagi, 500.000 ya gitu. Maka kita sudah mendapatkan 7,5 miliar omset ya. Ya, jadi kotor ceritanya nih. Nah, andai kata yang kita dapatkan itu komisinya 1,6%. Jadi masih komisi yang paling kecilnya nih Bapak Ibu. Komisi yang paling kecilnya nih kita ngitungnya ya. Maka kita akan dapatkan 120 juta per bulan. Wow. Ini angka yang sangat dahsyat sekali. 120 juta per bulan. Oke. Oke, lanjut. Ya, sekitar 4 juta per hari ya. 4 juta per hari. Nah, baik, teman-teman sekalian, demikian mengenai presentasi Vingo ya. Jadi presentasi Vingo ini kalau dibahas itu panjang banget Bapak Ibu sekalian. Jadi kita singkat saja karena mungkin ini bisa kita dapatkan nanti dari YouTube, bisa dari leader-leader kita, AMAT kita, bisa dari siapa saja bisa kita dapat kok. Ya, nanti Bapak Ibu juga masuk saja ke Vingonet, ya channelnya Vingonet kan sudah ada itu di YouTube ya. Bapak Ibu bisa tonton semua di sana. Yang sangat-sangat luar biasa. Jadi informasi-informasi bisa kita dapatkan di sana. Jadi semoga malam hari ini penjelasan yang singkat ini, karena kalau kita bicara ini bisa sampai berjam-jam Bapak Ibu sekalian. Presentasi ini ya, nanti bisa dengan para PS atau AM atau AT-nya ya, bincang-bincang mengenai presentasi Vingo.